Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Depi Lestari. Dalam kesempatan kali ini, saya mau memberikan informasi mengenai isi menu dashboard Blogger dan fungsinya. Sebelum saya tutorialkan mengenai menu dashboard, adakah dari kalian yang sudah tahu dengan dashboard? Mungkin sebagian ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu. Oke. Saya akan jelaskan apa itu dashboard. Dashboard adalah dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pedoman, instrumen, atau dashboard. Kalau pada Blogger, dashboard adalah sebuah tampilan yang berisi kontrol-kontrol, tool, setting, dan lain-lain saat pertama kali kita login ke blog account. Untuk lebih jelasnya mengenai dashboard pada Blogger, perhatikan tutorial berikut ini. Pertama-tama, sebelum kita internet, biasanya kita cek terlebih dahulu koneksi internet kita, apakah sudah terhubung ataukah belum. Pertama, saya akan konekkan terlebih dahulu. Saya tunggu. Device is initialization. Di sini data not connected, artinya data belum saya konekkan. Baik, saya akan konekkan. Saya tekan di sini satu kali. Kita tunggu. Maka data akan connect. Sini data connected, artinya data sudah bisa digunakan. Kita minimize. Kita cek kembali. Di sini juga kita dapat mencek data itu aktif atau sudah terhubung atau tidak. Di sini internet access, berarti secara otomatis internet Anda sudah dapat digunakan. Untuk lebih jelasnya lagi, kita buka. Kita pastikan lagi. Di sini jelas bahwa sudah connect atau artinya sudah bisa digunakan langsung. Kita tutup. Oke. Biasanya orang-orang pada umumnya kalau ingin buka internet itu, apalagi di laptop atau di komputer, orang pasti menggunakan beberapa browser yang ada. Misalnya Chrome, Opera Mini, atau Mozilla Firefox. Dalam kesempatan kali ini saya menggunakan Mozilla Firefox. Oke, saya buka, tekan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Tujuan kita di sini menuju blog terlebih dahulu. Jadi kita ketikkan di address bar atau cari atau buka situs web ini, kita ketikkan blogger.com. Kita tekan enter yang ada di keyboard. Enter, saya tekan. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Saya akan memasukkan email saya, depi@ltbis@gmail.com. Oke, kita bisa mengklik berikutnya atau yang lebih mudahnya kita tekan enter. Masukkan password atau sandi.
kita arahkan panahnya lagi masuk atau tekan enter kembali. Kita tutup pesan ini, kita close. Nah, sekarang saya sudah masuk pada blog saya, yaitu blog Depi Lestari. Di sini kita akan mengenal dashboard blogger dan fungsinya. Mengenal bagian-bagian dashboard blogger dan fungsinya. Dashboard blogger merupakan sebuah halaman awal di mana Anda pertama kali login ke akun blogger. Melalui halaman dashboards inilah Anda bisa melakukan pengaturan dan manajemen atau mengelola blogspot yang sudah Anda miliki di akun blogger tersebut. Diharapkan dengan adanya tutorial ini, kalian dapat mengetahui menu blogger dan fungsinya dengan tepat. Isi blogger dan fungsi penggunaan pada dashboards ini salah satunya adalah yang pertama, ini adalah nama pemilik blog, yaitu di sini kebetulan saya membuka blog saya sendiri. Jadi pemilik blog itu adalah pemiliknya adalah saya sendiri, yaitu blog Depi Lestari. Jadi apabila punya orang lain, misalnya punya Ilham Fauji, maka di sini akan tertera blog Ilham Fauji. Terus yang selanjutnya adalah ini. Ini adalah bagian nama profil Gmail atau profil Google Plus. Sedangkan yang ini adalah setelan bahasa atau pengaturan opsi blogger. Misalnya kita ingin ganti bahasa, kita klik aja di sini. Ada bahasa Afrika, Amharic, Arab, Bengali, Cina, dan lain-lain, masih banyak lagi. Tapi di sini karena saya warga negara Indonesia, saya menggunakan negara Indonesia dan bahasa Indonesia. Oke, kita tutup kembali. Untuk bagian ini blog baru. Ini adalah tombol dimana ketika kita ingin membuat blog baru. Bagaimana cara membuat blog baru? Kita klik saja, dan di sini akan ada judul, alamat, template yang ingin kita pilih. Karena saya di sini tidak ingin membuat blog baru, maka saya close saja. Oke, yang selanjutnya adalah Depi Lestari, yang jumlah penayangannya 423 dan 8 post, terakhir dipublikasikan pada 2016 Februari. Di sini tanggal 12 sepenuhnya ini. Ini adalah deretan daftar blog yang sudah saya miliki di akun saya. Jadi ini adalah daftar blog yang sudah saya miliki di akun saya. Oke, untuk lebih mendalamnya lagi, kita akan mengenal beberapa menu dashboard blogger yang lainnya. Menu yang bisa kita lihat diantaranya adalah, kita bisa ceknya di sini. Nah, di sini banyak menu yang bisa kita jelaskan.
Di sini ada ikhtisar, post, laman, komentar, Google Plus, statistik, kampanye, tata letak, template, setelan. Oke, sebelum kita mengarah ke sini, ada lebih baiknya saya terangkan dulu apa yang ada di atas ini. Ini, dan ini. Oke, yang pertama adalah ini. Apakah ini? Ini adalah entry baru atau new post. Ini adalah bagaimana cara kita membuat postingan baru. Misalnya saja kita buat entry baru, kita klik, misalnya kita membuat sesuatu, kita beri judul terlebih dahulu. Ada baiknya kita beri judul, misalnya sebagai contoh saja, keluarga LTBis. Kita dapat memasukkannya di sini berupa teks, foto, ataupun video, ataupun link yang bisa kita masukkan. Kalau kita ingin memasukkan link, di sini ada, tinggal kita masukkan linknya di sini. Kalau ingin memasukkan link, kalau ingin memasukkan foto, tinggal klik di sini. Nah, kita bisa memilih filenya di sini dan kita akan ada di selected dan nanti kita oke. Ini adalah kalau kita ingin memasukkan video misalnya. Ini kita ambil dari YouTube, YouTube kita sendiri, kita ambil di sini. Nah, sekarang sebagai contoh, saya ketikkan mengenai LTBis. LTBis adalah salah satu kampus yang penuh dengan kekeluargaan, sangat asik dan penuh motivasi. Biasanya yang penting-penting itu kita beri heading. Misalnya kata LTBis, kita blog, kita beri heading. Kenapa dia otomatis semua ini menjadi heading? Karena awalnya saya tidak menggunakan Notepad yang biasanya digunakan untuk sebelum memposting ke Blogger agar tulisan tersebut rapi dan tidak acak-acakan. Oke, kita kembalikan saja ke normal. Kita blog normal. Kalau sudah kita memastikan bahwa blog yang kita ketik itu sudah pas, maka tinggal kita publikasikan. Tetapi ada lebih baiknya dulu kita bisa menambahkan setelan entry-nya, misalnya label. Misalnya label yang kita inginkan adalah artikel, cerita saya, atau tutorial. Di sini saya tidak menggunakan label
karena ini hanya sebagai contoh, jadi saya tutup, saya selesaikan, kita publikasikan. Kalau emang udah benar-benar fix selesai, langsung kita publikasikan. Bagikan. Nah, dia sudah terbagi. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang menu-menu yang ada yang lain, yaitu entry baru, ikhtisar, post, laman, komentar, Google Plus, statistik, kampanye, tata letak, template, dan setelan. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah entry baru atau new post. Saya klik, ini adalah new post yang baru saja saya tutorialkan langkah-langkahnya. Menu ini berguna membuat entry baru atau artikel baru yang siap kita publikasikan seperti yang baru saja saya contohkan. Di sini, sobat bisa mengatur postingan sobat, memberi judul, ya seperti di sini memberi judulnya. Sobat dapat mengatur setelan entry, diantaranya memberi label, seperti yang saya jelaskan tadi, label. Pada postingan sobat, mengatur jadwal, mengatur tautan permanen, memilih lokasi, dan membuat deskripsi lainnya, dan men-setting komentar serta metode penulisan. Oke, saya kembalikan. Yang kedua adalah ikhtisar atau overview. Nah, menu ini berguna untuk memonitor atau melihat berapa banyak pengunjung blog sobat, berapa banyak post artikel yang sudah sobat buat, berapa banyak komentar yang ada di blog sobat, dan masih banyak lagi yang lain. Intinya, menu ini untuk menampilkan statistik blog secara ringkas di blog kita, dan masih banyak lagi yang lain. Intinya menu ini untuk menampilkan statistik blog secara ringkas. Ini komentar menunggu moderasi pembaruannya. Komentar yang diterbitkan 3, post, pengikut. Oke, selanjutnya kita ke post. Kita klik post atau postingan. Di menu ini berguna untuk menampilkan semua postingan pada blog kita yang sudah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan. Post menu ini berguna untuk menampilkan semua postingan yang ada di blog kita. Di sini sobat bisa mengedit postingan, menghapus postingan, melihat jumlah komentar dan jumlah tampilan di sini. Ini adalah salah satu postingan yang baru saja saya posting, keluarga LTBIS. Nah, kita bisa mengeditnya di sini. Kita klik edit, misalnya kita ingin mengeditnya. Misalnya kita ingin menambahkan menarik dan kreatif, penuh
berguna. Dan inovatif. Kita perbaharui bahwa tanda kita sudah mengedit. Misalnya kita perbaharui. Maka editan kita sudah selesai. Bagaimana kita cara melihatnya? Kita klik lihat, misalnya lihat. Ini adalah postingan saya yang terakhir tadi. Dia terlihat. Nah, sini kan? Ya. Kembali. Selanjutnya adalah laman. Saya klik laman. Laman atau fax. Menu ini berguna untuk membuat sebuah halaman atau fax. Laman ini bisa juga disebut menu pada blog kita. Di sini sobat bisa menambahkan halaman atau fax baru, mengatur supaya pengunjung blog sobat ke alamat web lain yang sobat tentukan. Sobat dapat mengatur tampilan dan letak halaman serta judul halaman. Oke, selanjutnya adalah komentar atau comments. Saya klik. Nah, menu ini berguna untuk menampilkan semua komentar pada blog. Di sini sobat dapat mengedit komentar yang telah dipublikasikan. Sobat dapat menghapus komentar maupun konten yang bersangkutan serta menjadikannya spam. Nah, ini ada 3 komentar yang sudah mengomentari blog saya. Ini kalau ingin menghapus hingga hapus konten atau hapus ini, masing-masing sudah ada pilihannya. Oke. Selanjutnya kita ke Google Plus. Google Plus atau Status. Menu ini berguna untuk menambahkan blog Anda ke dalam profil Google Plus Anda. Di sini blog ini terkait dengan profil Google Plus saya. Di sini kebetulan nama saya Depi Lestari, email saya dpltbis@gmail.com dan LTBis Banjarmasin jurusan akuntansi komputer. Di sini ada bagikan secara otomatis dengan mengekposnya. Ingatkan untuk berbagi setelah mengekposnya. Di sini saya memilih ingatkan untuk berbagi setelah mengeposkannya. Sedangkan di sini adalah gunakan Google Plus komentar di blog ini. Saya memilih contreng nomor 2. Oke, selanjutnya adalah statistik. Statistik atau earnings. Menu ini berguna untuk menampilkan statistik blog secara lengkap. Nah, di sini kita dapat melihat penayangan hari ini, penayangan kemarin, penayangan bulan lalu misalnya, atau sekarang misalnya. Sekarang ya, saya cek sekarang. Kita buka, klik. Ternyata di sini penayangannya keluarga LTBis ada 8 kali. Kalau hari di sini isi menu dan fungsi dashboards ada 14 penayangan. Keluarga LTBis ada 8. Perkenalan ada 2. Cara menggunakan mesin pencari Google 2. Liburan berkesan 1. Untuk minggu, kita klik minggu. Wow, cara menggunakan mesin pencari 36 penayangan. Isi menu dan fungsi dashboards
14 penayangan, keluarga LTBis 8 penayangan, pengalaman tinggal di Banjarmasin 5 penayangan, perkenalan 2 penayangan. Untuk bulan, kita klik bulan. Untuk perkenalan 57 penayangan, untuk pengalaman tinggal di Banjarmasin 51 penayangan, liburan yang berkesan 47 penayangan, cara menulis artikel yang baik di blog 38 penayangan, cara menggunakan mesin pencari Google 36 penayangan. Untuk setiap saat, kita cek lagi, kita klik. Untuk perkenalan 73 penayangan, untuk pengalaman 71 penayangan, untuk liburan yang berkesan 47 penayangan, cara menulis artikel yang baik di blog 38 penayangan, dan cara menggunakan mesin pencari Google 36 penayangan. Di sini ada pos, di sini ada sumber lalu lintas juga. Di sini ada pemirsa juga. Nah, di sini kita dapat melihat penayangan menurut negara. Indonesia. Sudah berhasil penayangan saya 338 dari negara Indonesia, 78 penayangan dari negara Amerika Serikat, 3 penayangan dari Rumania, 2 penayangan dari Uni Emirat Arab, 2 penayangan dari Polandia, 1 penayangan dari Jerman, 1 penayangan dari Malaysia, 1 penayangan dari Suriah. Di sini adalah penayangan menurut browser, penayangan menggunakan Firefox, Chrome, Opera, Namoroka, Samsung Browser, Mobil Safari, UC Browser, Maxstone. Ini penayangan menurut sistem operasi, misalnya Windows, Macintosh, Android, Linux, dan BlackBerry. Selanjutnya adalah kampanye. Ini adalah perbanyak pemeriksa Anda. Kita langsung saja ke tata letak. Menu ini berguna untuk menampilkan dan mengatur tata letak widget pada blog. Tata letak yang ada di Blogger adalah bagian atau susunan dari badan Blogger. Seperti yang bisa sobat lihat pada gambar ini, sobat dapat melakukan tambahan, misalnya hapus, edit di blog sobat, serta sobat juga dapat memindahkan gadget dengan cara klik, tahan, dan seret untuk menata ulang gadgetnya. Misalnya ini, misalnya kita ingin menaruh mengenai saya di atas, kita tinggal tarik, dan kalau kita ingin mengembalikan lagi tinggal tarik lagi seperti semula. Jangan lupa untuk menyimpannya. Kita simpan setelahnya, maka perubahan telah disimpan. Oke, ada beberapa bagian susunan letak blog. Salah satunya adalah header. Ini dia. Header pada Blogger adalah sebagai bagian kepala Blogger. Pada bagian header berisi tentang judul blog, blog title sebagai identitas atau nama blog itu sendiri.
Header juga bisa dikatakan sebagai tema blog. Pada nama blog yang terdapat pada header ini juga bisa kita ganti dengan gambar, sehingga akan membuatnya lebih menarik. Ini kalau kita ingin mengeditnya, tinggal klik edit. Kalau kita ingin menggantinya, tinggal kita hapus gambar, kita ganti. Kita cari misalnya di lokal di komputer kita, tinggal kita simpan, maka akan berhasil menyimpan. Ini saya close aja. Di sini juga ada footer. Di bagian ini adalah bagian bawah kaki blog. Biasanya pada bagian footer ini berisikan tentang informasi hak cipta atau nama si pemilik blog itu sendiri. Oke, kita kembalikan. Kita ke template. Template merupakan menu untuk mengganti atau mengedit template blog. Template blog atau template website itu adalah desain halaman blog ataupun halaman website beserta seluruh komponennya, baik berupa file statis maupun file dinamis yang berupa program atau aplikasi yang berjalan sebagai aplikasi web. Templates bisa juga Anda artikan sebagai tema blog atau tampilan blog. Seperti yang Anda lihat saat ini, saya lihat blog tampilan punya saya, bagaimana tampilan template saya. Nah, seperti ini adalah tema di blogger saya. Ini dia tema, ini namanya header, ini gadget yang saya tambahkan, ini adalah postingan saya. Oke, kembalikan. Bagaimana kalau kita ingin mengatur template ini? Tinggal kita cari di sini di bawah. Misalnya kita ingin sederhana, tipe yang sederhana seperti ini juga. Kebetulan saya menggunakan yang pertama seperti ini. Kalau ingin tampilan yang lebih dinamis lagi seperti ini, dan ini. Ini adalah jendela gambar. Ini VT keren sekali. Ini tanda air. Kalau ingin seperti ini bisa. Ini kelembutan. Ini perjalanan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bagaimana kalau kita ingin menyesuaikannya? Tinggal kita sesuaikan di sini. Nah, kita lihat latar belakangnya. Kita klik latar belakang. Misalnya kita ingin mengganti tema latar belakangnya. Di sini banyak pilihan, kita klik tanda ini. Nah, di sini misalnya Anda ingin memilih gambar latarnya seperti ini, atau masih banyak lagi ini. Nah, misalnya seperti ini, tarik aja ke bawah. Kalau ingin menggantinya, tinggal misalnya yang ini, tinggal klik selesai, maka dia akan
mengubah dengan sendirinya. Misalnya seni, ini adalah salah satu dari banyaknya contoh seni. Misalnya ini bisnis, ini perayaan, ini hiburan, ini keluarga, ini makanan dan minuman, ini kesehatan dan kecantikan, ini hobi dan kerajinan, ini rumah dan taman, dan terakhir adalah alam. Nah, karena saya tidak ingin menggantinya, saya batalkan saja. Di sini ada tema warna utama. Karena saya suka dengan warna biru, saya memilih warna biru atau blue. Ini adalah tema yang disarankan, latar warna yang disarankan. Untuk menyesuaikan lebar, tinggal klik di sini. Ini lebar saya sudah sesuai. Seandainya ingin diperbesar lagi, bisa ditarik lagi. Caranya klik, tarik seperti ini. Karena ini terlalu lebar, tidak sesuai dengan blok saya sesuaikan seperti semula, yaitu seperti ini. Nah, ya sesuai. Kita terapkan di blok, jangan lupa terapkan ke blok. Kalau sudah kita perbaiki, kita terapkan ke blok. Sudah saya terapkan. Bagaimana cara mengatur tata letaknya? Kita klik tata letak. Di sini saya memilih tata letak yang kedua dengan tata letak kaki yang kedua juga. Selanjutnya adalah tingkat lanjut. Nah, di sini kalian dapat memilih font, beberapa font di sini, warna teks, warna dari template juga, warna yang disarankan di sini juga ada. Di sini ada bermacam-macam font yang mana yang ingin Anda atur, atau warna bagian mana yang Anda ingin rubah dari latar atau link atau judul blog misalnya ini. Nah, judul blog ini atau deskripsi blog ini atau teks tab atau latar tabs yang ini atau judul postingan misalnya yang ini atau header tanggal ini. Kita bisa atur warnanya, latarnya, fontnya juga. Oke, kembalikan, kita back. Kembali ke Blogger. Yang terakhir yang ingin saya jelaskan adalah setelan atau setting. Nah, menu ini adalah untuk pengaturan blog yang meliputi bahasa, post, komentar, dan lain-lain. Menu ini untuk pengaturan blog, misalnya dari judul, deskripsi, privasi, alamat blog. Kita bisa menggantinya dengan menekan
edit ini, kita klik misalnya ingin menggantinya. Kebetulan saya sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan, jadi saya tidak perlu untuk mengeditnya lagi. Ini dia. Oke. Nah, itulah tadi tutorial mengenai isi menu dashboard dan fungsinya. Kita kembalikan saja. Ke blog awal, kita klik blogger. Nah, biasanya kalau kita sudah masuk ke blogger kita atau ke blog kita, jangan lupa untuk mengeluarkan akun blog kita, karena siapa tahu ada teman atau orang lain yang usil yang menyalahgunakan blog kita dan memakainya dengan tujuan yang negatif. Jadi ada baiknya kita keluarkan saja setelah kita membukanya. Kita klik bagian ini, ada keluar, kita keluarkan. Kita klik keluar. Maka dia akan keluar. Kita tutup aja beberapa tabs yang pernah kita buka. Jangan lupa riwayatnya atau historinya kita hapus. Ctrl A, klik kanan, hapus, close. Kita close juga dan selesai. Nah, ibarat tiada gading yang tak retak. Dalam penyelesaian tugas ini, tidak sedikit hambatan yang saya hadapi. Namun saya menyadari bahwa kelancaran dalam pembuatan video ini tidak lain berkat bantuan, dorongan, dan bimbingan instruktur dan teman-teman, sehingga kendala-kendala yang saya hadapi dapat teratasi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada instruktur yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat dan menyelesaikan tugas ini sesuai kemampuan yang saya miliki. Dengan segala kerendahan hati, dalam pembuatan tugas ini, saya menyadari sepenuhnya jauh dari kata sempurna. Mungkin ada terdapat kekurangan isi maupun yang lainnya, sehingga saya mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari yang melihat dan mendengar video saya. Itu semua dikarenakan karena kedangkalan dan sangat minimnya ilmu yang saya miliki. Saya juga minta maaf apabila yang saya gunakan dalam susunan atau kata-kata dalam tutorial ini kurang tepat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga video tutorial yang saya buat ini, yaitu mengenal isi menu dashboard, blogger, dan fungsinya, dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan, menambah pengalaman, menambah ilmu, menambah referensi, menambah cakrawala pengetahuan kita bagi kalian, khususnya bagi kita dan semuanya, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.